Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik, dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tema renungan kita saat ini adalah bergaullah dengan bijak. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mark Victor Hansen adalah seorang yang membuat seri buku Chicken Soup. Ketika penghasilannya baru mencapai angka $1 juta, ia bertemu dengan Anthony Robbins dan bertanya kepadanya, "Bagaimana saya bisa mencapai penghasilan sebesar Anda?" Anthony pun bertanya, "Siapakah kelompok pemikir utama Anda?" Ia menjawab, "Kelompok jutawan." Disitulah kesalahan Anda. Anda harus bergaul dengan kelompok miliarder, karena mereka akan membuat Anda berpikir pada tingkatan mereka. Setelah itu, Hansen hampir mencapai angka penghasilan $1 miliar. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, teman atau komunitas kita bisa memberikan pengaruh baik ataupun buruk. Seorang peneliti meneguhkan pernyataan tersebut. Ia menyimpulkan bahwa setelah 25 tahun, hidup teman-teman kita memiliki pengaruh terhadap hidup atau kesuksesan kita. Manusia pada dasarnya suka menyesuaikan diri dengan lingkungan dan pola hidup orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jika kita selalu bersama-sama dengan mereka yang memiliki disiplin tinggi, rajin, jujur, dan memiliki kualitas kepribadian yang baik, maka kita pun akan terbentuk menjadi seperti mereka. Sebaliknya, jika kita hidup dengan orang-orang yang malas, tidak disiplin, curang, dan tidak punya tujuan hidup yang jelas, maka kita pun akan terbentuk menjadi seperti mereka. Benar seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jika kita ingin mengalami kemajuan spiritual, bergaullah dengan orang lain yang bisa memberikan pengaruh positif bagi hidup kerohanian kita. Begitu pula bila kita ingin mencapai kesuksesan, bergaullah dengan orang-orang yang senantiasa berpikir dan berusaha untuk sukses. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di dalam Alkitab kita melihat tokoh-tokoh yang mengalami kemunduran secara rohani karena pergaulan mereka. Simson berhasil dikalahkan oleh orang Filistin karena ia bergaul dengan wanita kafir. Salomo menyembah berhala karena ia mengambil istri-istri kafir. Berhati-hatilah dengan komunitas kita, yang dengan mereka kita menghabiskan banyak waktu. Kebiasaan dan prinsip hidup mereka akan sangat mempengaruhi hidup kita. Jika saat ini kita berteman dengan orang-orang yang akan membuat kerohanian kita menjadi lemah atau tidak memberikan motivasi untuk maju, pertimbangkanlah hal itu. Mari
Bangun karakter bijak dalam bergaul, karena pergaulan yang buruk dapat merusak masa depan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami hikmat-Mu untuk memilih teman dan menentukan komunitas yang akan memberikan dampak positif bagi kami. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan sehingga kesulitan yang dialaminya dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani karya kami hari ini. Kami mohon Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan untuk pemerintahan, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberikan hikmat-Mu kepada para pemimpin dan para pejabat pemerintahan. Berikanlah hati yang melayani masyarakat, jauhkan dari tindakan menyalahgunakan jabatan, agar dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.